Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Bike baik Masih sehat-sehat. Bu. semangat ya di hari keempat ini. Kita bersama Semangat. belajar untuk memahami program sekolah penggerak. Nah, sebelum kita mulai kegiatan, kita berdoa dulu agar kegiatan kita lancar. Monggo Bapak Adin dipersilahkan untuk memimpin doa kita. Ya, terima kasih Bu. Ibu untuk memulai kegiatan hari ini, mari kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dengan harapan semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan tentunya negeri kita. Amin. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Adin. Sama-sama Bu Ike. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk share screen terkait apa yang akan kita pelajari bersama hari ini. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah tampil layar presentasi Sudah, saya? Bu. Sudah Bu Ike. Nah, Baik Bapak Ibu, jadi pada hari keempat ini kita akan bersama memahami tentang capaian pembelajaran yang merupakan unit modul pelatihan sekolah penggerak. Tujuan pembelajaran kita yaitu peserta dapat memahami konsep dan ruang lingkup capaian pembelajaran. Yang kedua, peserta dapat memahami fase dalam capaian pembelajaran. Baiklah, untuk mengetahui pemahaman Bapak Ibu tentang capaian pembelajaran, silakan Bapak Ibu jawab pertanyaan berikut melalui Jamboard yang telah saya share linknya pada kolom chat. Silakan Bapak Ibu, ini dari pertanyaan pertama untuk menggali pemahaman Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu merumuskan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu dalam proses kegiatan belajar mengajar selama ini? Silakan dijawab pada layar Jamboard yang telah saya bagikan pada kolom chat. Baik, ini sudah terbaca, yaitu tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan indikator pembelajaran yang dikembangkan sebelumnya yang berupa definisi tingkah laku siswa yang dapat diukur dan diamati. Rumusan tujuan pembelajaran mengandung unsur audience, behavior, condition, dan degree dalam setiap indikator pembelajaran dapat dikembangkan menjadi satu atau lebih tujuan pembelajaran. Jadi ini tujuan pembelajaran yang telah kita susun selama ini yaitu mengandung dengan rumusan yang mengandung unsur A, B, C, D. Itu yang kita kenal selama ini. Dan tujuan pembelajaran dari KD indikator ke tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran merupakan turunan dari KD menjadi indikator yang dijabarkan menuju tujuan pembelajaran. Pertanyaan kedua. Apa harapan Bapak Ibu dalam memahami unit modul ini terkait peran Bapak Ibu? Jadi, apa harapan Bapak Ibu untuk memahami unit capaian pembelajaran? Terkait peran Bapak Ibu tentunya di kelas masing-masing. Silakan Bapak Ibu ditulis jawabannya. Nah, di sini sudah ada satu jawaban. Harapan saya adalah mengetahui manfaat dan teknik dalam menentukan capaian pembelajaran dan tindak lanjut dari hasil analisis capaian pembelajaran. Ada lagi, bisa memahami apa itu capaian pembelajaran. Jadi ini harapan kita semua dalam memahami unit ini. Terima kasih jawabannya Bapak Ibu. Kita kembali lagi pada layar presentasi. Nah, pada kegiatan ini, pada sesi ini, kita akan mempelajari apa itu capaian pembelajaran, kemudian tujuan capaian pembelajaran, prinsip capaian pembelajaran, rumusan capaian pembelajaran,
dan komponen capaian pembelajaran. Apa itu capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran ini biasa disingkat dengan CP. CP dikenal juga dengan istilah Learning Achievement, Achievement Standard, atau Learning Outcome. Secara sederhana, CP bisa didefinisikan sebagai kompetensi pembelajaran yang dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan peserta didik untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dan pendidikan menengah. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Jadi CP di sini sederhananya adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai. Jadi tolak ukur keberhasilan peserta didik. Kalau sebelumnya kita mengenal istilah KD dan KI, namun sekarang KI dan KD itu dilebur menjadi capaian pembelajaran. Jadi begitu Bapak Ibu. Tujuan capaian pembelajaran untuk PAUD adalah pembelajaran yang mengintegrasikan semua aspek perkembangan anak dengan penekanan pada kesejahteraannya. Sedangkan tujuan capaian pembelajaran tingkat SD, capaian pembelajaran menunjukkan kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat yang lain. Jadi inilah tujuan capaian pembelajaran untuk masing-masing jenjang pendidikan dari PAUD, SD, SMP, dan SMA. Nah, kegiatan selanjutnya Bapak Ibu untuk menggali konsep tentang capaian pembelajaran agar Bapak Ibu memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang capaian pembelajaran, kita akan melakukan kegiatan diskusi. Jadi, silahkan Bapak Ibu buka modul yang telah di-share, yaitu modul tentang capaian pembelajaran untuk mendiskusikan bersama rekan kelompok Bapak Ibu. Yang ini saya bagi menjadi 2 kelompok ya. Kelompok 1 membahas tentang prinsip capaian pembelajaran. Jadi silahkan Bapak Ibu uraikan tentang prinsip capaian pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu komponen capaian pembelajaran. Itu untuk kelompok 2. Kelompok 1 di sini ketuanya Bapak Adin. Siap Bapak Adin? Oh, saya kemarin kelompok 1 atau kelompok 2 Bu ya? Oh, Bu Ayu kemarin 2. kelompok 2. Oh ya maaf, berarti kelompok 1 Bu Ayu, kelompok 2 Pak Adin. Baik, dipersilakan untuk mendiskusikan, bisa nanti berupa paparan presentasi yang dipresentasikan pada kegiatan kita ini. Saya beri waktu 10 menit kira-kira cukup Bapak Ibu? Cukup Bu. Cukup. Baik, silakan. Cukup Bu, insya Allah. Bagaimana Bapak Ibu, sudah siap presentasinya? Sudah selesai diskusinya? Alhamdulillah, terima kasih. Bentar Bu, bentar lagi, bentar dikit. Oh iya. Oke, siap Bu, sudah selesai. Nah, ini kelompok 1 dan kelompok 2 telah siap presentasi. Selanjutnya silakan Bapak Ibu mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Mau kelompok 1 apa kelompok 2 dulu ini ya? Kelompok 1 nggak apa-apa Bu. Oh, kelompok 1 dulu. Kelompok 1 sudah siap? Siap. Baik, saya stop share dulu. Nah, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Artinya kelompok lain di mute dulu suaranya, termasuk saya. Terlihat ya Bu? Sudah Bu, sudah Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil kerja kelompok kami ya Bu Ika. Ini kami saat ini mendapat tugas untuk menjelaskan tentang prinsip capaian pembelajaran. Yang pertama, prinsip capaian pembelajaran yaitu terukur dan spesifik.
Jadi CP itu harus dapat diukur dan spesifik berdasarkan hierarki, tahapan konseptual proses pembelajaran yang hasil belajarnya dapat digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa. Nah, dalam proses menerapkan prinsip terukur dan spesifik tersebut, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan ya, yakni satu, pemahaman dan pengetahuan. Jadi, pemahaman itu digunakan sebagai salah satu luaran yang diharapkan dari suatu pembelajaran, tetapi maknanya seringkali kurang dipahami. Pemahaman dan pengetahuan adalah dua hal yang sangat berbeda. Lalu yang kedua harus praktis. Terus kata-katanya yang digunakannya umum, digunakan untuk menunjukkan, menerapkan, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah keterampilan generik. Keterampilan umum mencakup teknik pemecahan masalah, inti pembelajaran. Yang biasa digunakan adalah kata-kata, menganalisis, membandingkan, dan lain-lain. Lalu prinsip yang kedua adalah fleksibel, yakni sesuai proses dan tahap belajar siswa. Seringkali belajar dirasa sebagai sebuah perlombaan ya, bukan proses. Kurikulumnya disusun sedemikian rupa sehingga siswa dijejali dengan berbagai materi yang hasil akhirnya hanya sekedar tahu, bukan pemahaman. Padahal itu bukan maksudnya ya. Jadi TP membawa perubahan dalam pendekatan pembelajaran di kelas. Dari yang awalnya terfokus pada guru menjadi fokus pada siswa. Nah, karakteristik CP menurut Harden adalah yang pertama, pengembangan CP jelas mendefinisikan hasil yang harus dicapai siswa pada akhir program. Yang kedua, desain kurikulum, strategi belajar, dan kesempatan belajar dilakukan untuk menjamin tercapainya CP. Yang ketiga, proses penilaian disesuaikan dengan CP dan penilaian setiap individu siswa. Dilakukan untuk memastikan bahwa siswa mencapai target pembelajaran. Ya, itu aja Bu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih untuk presentasi kelompok 1. Jadi prinsip capaian pembelajaran di situ tadi ada dua, yaitu yang pertama spesifik dan terukur, yang kedua apa tadi yang kedua Ibu Ayu? Bisa diulang? Maaf masih di mute Bu Ayu. Ya, maaf. Jadi spesifik dan terukur, satunya fleksibel, Bu. Nah, jadi ada dua prinsip capaian pembelajaran. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 1 terkait presentasi yang telah dilakukan. Maaf, tanggapan dari kelompok 2. Silakan. Atau sudah jelas sekali apa yang sudah disampaikan? Bapak Adin masih... Iya, kurang lebih saya sepakat dengan apa yang disampaikan. Iya, kurang lebih sepakat sih apa yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi, Bu. Baik, jika sudah bisa menerima semuanya, selanjutnya kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan Bapak Adin. Oke, saya akan mempresentasikan ini hasil dari tugas kepada kelompok 2. Kebetulan kami mendapat tugas untuk membahas tentang komponen capaian pembelajaran. Nah, secara garis besar, komponen capaian pembelajaran itu ada 4, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah rasional mata pelajaran, yang di dalamnya ini membahas kurang lebih intinya adalah alasan pentingnya mempelajari pembelajaran tersebut keterkaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Jadi muaranya ke profil pelajar Pancasila. Kemudian komponen yang kedua itu terkait dengan tujuan mata pelajaran. Kemudian yang ketiga ini karakteristik mata pelajaran, kemudian yang ketiga capaian pembelajaran pada setiap fase. Nah, lebih lanjut pembelajaran setiap fase itu dijelaskan dalam slide kedua kami. Yang pertama adalah bahwa fase-fase di dalam capaian pembelajaran itu dibagi menjadi 6. Jadi fase A, B, C, D, masing-masing fase itu untuk menggambarkan kelompok-kelompok kelas. Kalau fase A ini kelas 1-2, fase B kelas 3-4, fase C kelas 5-6. Nah, ini yang berbeda di fase D. Fase D ini lebih khusus karena kelas 1, 2, 3 ini pada fase yang keempat atau fase D. Sedangkan fase E ini untuk kelas 10, jadi ini juga khusus hanya satu kelas. Sedangkan fase yang terakhir atau fase F ini untuk fase kelas 11, 12. Untuk kelas 2 dan 3 SMA. Mungkin demikian Bu Ike. Presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Saya kembalikan ke Bu Ike. Terima kasih, Bu Ike. Terima kasih Bapak Adin yang telah menyampaikan hasil diskusi kelompok 2. Jadi tadi ada 4 komponen dalam rumusan capaian pembelajaran.
Dan juga ada fase-fase. Jadi dalam capaian pembelajaran di situ dibagi menjadi 6 fase. Fase A, B, C, D, E, F. Di mana untuk SD ada fase A, B, C, yaitu fase A untuk kelas 1, kelas 2, fase B untuk kelas 3, kelas 4, dan fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. SMP menjadi satu fase di fase D. Kemudian SMA, untuk SMA, kalau kita dulu mungkin kelas 1 masih familiar dengan kelas 1, 2, 3. Tapi sekarang SMA kelas 10. Nah, SMA kelas 10 itu fase E, kelas 11 dan 12 adalah fase F. Terima kasih Bapak Adin. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 1, apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 2 tadi? Iya Bu Ika, ini hubungannya kan sama fase ya, jadi pertanyaan saya pada kelompok 1 atau pada Bu Ika juga nggak apa-apa ya. Mengapa CP itu dirumuskan per fase, Bu Ika? Mungkin kelompok 1 mau menanggapi apa yang ditanyakan oleh Bu Ayu, silahkan. Kelompok 2 Bu Ika. Oh iya, maaf. Kelompoknya ketukar-ketukar nih karena hanya ada 2. Iya, jadi ya kenapa dibuat per fase agar capaiannya mudah terukur, lebih jelas gitu. Karena kalau tidak ada fase-fase mungkin capaiannya sulit terukur. Dengan adanya fase sekolah itu lebih fokus ini nih capaiannya pada sampai tahap di mana nih. Sehingga pada akhirnya nanti bisa digunakan itu sebagai gambaran ketercapaian peserta didik dalam tingkat atau fase tertentu. Itu begitu. Terima kasih Bapak Adin. Jadi saya menegaskan kembali bahwa perumusan fase ini disesuaikan dengan prinsip pembelajaran seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu tahap capaian belajar atau yang kita kenal dengan teaching at the right level. Jadi agar kita bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan level peserta didik, di mana level-level itu dibagi berdasarkan perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. Jadi dalam satu fase yang terdiri dari 2 kelas berbeda, kita bisa memberikan treatment yang tepat pada anak tersebut sesuai tahap perkembangannya. Begitu Ibu Ayu. Ya, terima kasih Pak Adi dan Bu Ika penjelasannya. Nah, alhamdulillah 2 kelompok telah selesai presentasi. Ini saya izin share screen lagi. Nah, di sini tadi kita telah berdiskusi tentang capaian pembelajaran dan komponen capaian pembelajaran. Nah, agar lebih hot lagi nih Bapak Ibu, agar pemahamannya lebih mendalam lagi tentang apa yang terdapat dalam capaian pembelajaran. Selanjutnya, Bapak Ibu akan mengerjakan tugas mandiri. Di sini tugasnya mandiri, yaitu Bapak Ibu tadi sudah saya bagikan LK, yaitu LK tentang menentukan gambaran aktivitas pembelajaran. Apa saja kegiatannya? Yang pertama, pilih satu fase yang sedang Bapak Ibu ampu dalam dokumen capaian pembelajaran. Jadi, misalkan Bapak Ibu sekarang kelas tinggi mengajar kelas 5, artinya memilih fase C. Nah, kemudian dari satu fase tersebut, pilih mata pelajaran yang diampu, bebas memilih antara bahasa Indonesia atau IPAS. Nah, sekarang IPA sama IPS digabung menjadi IPAS. Atau matematika, silakan bebas memilih. Kemudian pilih satu elemen dari fase yang dipilih itu. Jadi satu elemen saja yang dipilih, tidak semuanya. Misalkan matematika, pilih pengukuran saja. Misalkan. Kemudian cermati kompetensi yang ingin dicapai pada satu elemen. Tentukan gambaran aktivitas pembelajaran. Jadi Bapak Ibu menuliskan kira-kira akan membuat pembelajaran yang seperti apa ya untuk mencapai kompetensi tersebut. Jadi gambarannya saja, tidak perlu terlalu detail, hanya gambaran secara garis besarnya. Dan gambaran aktivitas tersebut disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Jadi tentunya akan berbeda. Kondisi tersebut bisa berupa sarana, nah itu disesuaikan. Dan juga, maaf ini saya geser dulu. Nah, beberapa faktor yang bisa dijadikan pertimbangan antara lain gaya belajar, kegemaran. Jadi kenapa memilih kegiatan ini? Misalkan disesuaikan dengan kegemaran anak,
siswa saya sukanya main di kolam, misalkan seperti itu. Kemudian kondisi psikis, kondisi fasilitas, dan lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu tuliskan pada lembar kerja yang tersedia, dan selanjutnya nanti seperti biasa akan mempresentasikan hasil LK individu ini di forum ini. Baik, waktu yang diberikan 20 menit untuk mengerjakan LK ini. Bagaimana Bapak Ibu, sudah paham aktivitas yang akan dilaksanakan? Ya, siap. Paham, Bu Ika. Oke, terima kasih. Kalau sudah paham, silakan Bapak Ibu untuk mengerjakan secara mandiri sesuai LK yang telah dibagikan sebelumnya. Terima kasih Bapak Ibu, sudah 20 menit berlalu, artinya sudah selesai ya membuat LK-nya. Bagaimana Pak Adin, Bu Ayu, sudah? Nah, siap. Nah, berikutnya ini adalah presentasi. Silakan yang siap duluan untuk presentasi. Adakah? Saya, Bu. Oh, Bu Ayu. Silakan, Bu Ayu. Ya, bentar. Berapa menit, Bu, presentasinya? Presentasi 5 menit. Oh iya, terima kasih. Oke, ya ini hasil pekerjaan saya, Bu. Ini saya masih meraba-raba ya. Jadi antara kan saya juga baru tahu juga CP itu bagaimana. Jadi mohon bimbingannya ya. Jadi ini saya memilih mata pelajarannya Bahasa Indonesia. Fase yang di AMPU saya memilih fase C, itu yang biasanya kelas 5 dan 6. Elemen atau domain yang saya pilih adalah elemen berbicara dan mempresentasikan. Oke, yang pertama, kompetensi yang ingin dicapai. Peserta didik mampu menyampaikan informasi secara lisan untuk tujuan menghibur dan meyakinkan mitra tutur sesuai kaidah dan konteks. Jadi gambaran aktivitas pembelajaran menurut saya, peserta didik itu diajak pertama melihat video dulu tentang kemiskinan ya. Setelah itu, guru membimbing siswanya untuk mencari tetangga di sekitar yang kurang mampu dan menyisihkan sebagian harta yang mereka miliki. Di dalam kelas nanti, siswa itu berlatih tidak hanya memberikan sumbangan saja, melainkan bagaimana cara menyampaikan sikap empati mereka terhadap orang tersebut supaya tidak menyinggung perasaan orang lain ya. Nah, faktor pertimbangan apa yang membuat saya menentukan gambaran aktivitas ini, karena sekarang saya lihat itu banyak sekali sikap siswa itu yang tidak peduli dengan keadaan lingkungan sekitar ya. Kita lebih atau anak-anak itu lebih konsumtif karena sekarang akses untuk mendapatkannya itu sangat mudah sekali ya. Terus juga karena sebagian siswa sudah mengenal media sosial, jadi itu sedikit ada pergeseran karakter di anak-anak kita ya. Nah, untuk karakter profil pelajar Pancasilanya yang nampak ini adalah saya ambilnya ke gotong royong dan kebinekaan global. Mungkin itu Bu Ika contohnya. Terima kasih Bu Ayu atas presentasinya. Ini sudah detail sekali ya gambaran dari aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan dan juga faktor pertimbangannya. Mungkin ada tanggapan dari peserta lain? Atau sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh Ibu Ayu? Sementara sudah cukup. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya karena semua peserta telah presentasi, silakan sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, karena kegiatan ini sudah selesai, mungkin ada yang ditanyakan terkait apa yang telah kita pelajari dari awal hingga akhir ini. Silakan. Mungkin ada yang perlu klarifikasi bersama tentang apa capaian pembelajaran. Peran. Kalau saya sih sudah Bu, aman. Pak Din mungkin. Ya, kalau saya insya Allah sudah. Cuma alhamdulillah semakin ke sini saya tahu gambaran secara umum capaian pembelajaran ini. Intinya mungkin seperti yang disampaikan Bu Ika tadi, teaching in the right life level gitu ya Bu Ika ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jika tidak ada pertanyaan, ada satu hal yang perlu kita klarifikasi bersama. Kira-kira apa ya peran capaian pembelajaran dalam kurikulum sekolah penggerak ini? Peran capaian pembelajaran dalam kurikulum sekolah penggerak.
Ada yang bisa menyampaikan? Pak Adin atau Bu Ayu? Mungkin ini Bu, ya boleh. Mungkin Silakan. perannya sebagai apa namanya? Ya boleh. Sudah di-unmute ya saya tadi. Oh sudah. Sudah. Jadi peran capaian pembelajaran ini sebagai acuan deskripsi keberhasilan anak dalam mempelajari suatu hal. Artinya dalam satu fase tersebut kan mempelajari. Nah ini sebagai acuan deskripsi keberhasilan Bu Ika. Mungkin seperti itu. Jadi ya memang betul sekali ya bahwa capaian pembelajaran itu menjadi tolak ukur, acuan deskripsi kita, menjadi tolak ukur kita untuk keberhasilan peserta didik kita, di mana di sana ada pengintegrasian antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilebur menjadi satu capaian pembelajaran. Demikian Bapak Ibu aktivitas kita hari ini tentang capaian pembelajaran. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan ini, seperti biasa kita tutup dengan doa dulu. Mungkin Saya Bapak lagi, Bu, Adin? ya? Saya lagi ya? Oh iya, silakan. Oke, siap. Ini terlalu bersemangat Bu saya, Bu. Baik Bapak Ibu, untuk menutup acara kegiatan atau kegiatan kita pagi hari ini, dengan doa semoga apa yang kita terima nanti ini benar-benar bisa memberikan kemanfaatan. Amin. Berdoa Amin. Sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu atas apresiasinya, atas atensinya. Sampai jumpa lagi besok pada jam dan waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Ike, makasih. Sama-sama.